Halo, para bangsa manusia yang lagi duduk berdiri tengkurap, bagaimana kabarnya? Sudah bayar tagihan listrik? Atau suka berada di dalam kamar yang terselubung oleh kegelapan, seperti saya? Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Hansel and Gretel Witch Hunter yang rilis pada tahun 2013 yang lalu. Yang mana Hansel dan Gretel adalah tokoh utama dalam film ini. Mereka berdua adalah kakak beradik yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Melihat riwayat hidup mereka berdua yang telah membunuh kurang lebih 600 orang penyihir dari berbagai macam bentuknya, mereka sering mendapat panggilan untuk membunuh para penyihir yang berada di bumi yang sampai saat ini masih berkeliaran dan meresahkan masyarakat setempat. Oke, sebelum saya bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk minum segelas air putih terlebih dahulu demi menjaga konsentrasi kalian dalam menyimak video ini. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah dan ibu yang kelihatan panik dan juga khawatir tentang suatu hal yang akan terjadi. Kedua orang tua ini lalu membangunkan anak mereka yang bernama Hansel dan Gretel yang saat itu sedang tertidur. Ayah mereka pun kemudian membawa mereka masuk ke dalam hutan dan meninggalkannya tanpa menitipkan pesan wasiat apapun. Setelah lama menunggu, orang tua mereka pun tak kunjung kembali. Kakak beradik itu pun lalu memutuskan untuk kembali dengan menelusuri hutan tersebut. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba mereka menemukan sebuah rumah yang terbuat dari permen. Seperti yang bisa kita tebak, bahwa rumah itu milik seorang penyihir tua yang suka memakan daging manusia. Penyihir itu kemudian menangkap mereka lalu mengurung Hansel dan memperbudak Gretel. Hansel yang dikurung di dalam kandang dipaksa untuk memakan permen yang sangat manis dengan tujuan agar berat badan Hansel bertambah dan siap untuk disantap. Ketika penyihir tua itu ingin memakan Hansel, di saat itu juga Gretel yang adalah adiknya mencoba menyelamatkan Hansel. Gretel berusaha membuka borgol yang mengikat tangannya dan kemudian dia mengambil sebuah pisau untuk dapat melawan penyihir tersebut. Lalu si penyihir tua yang merasa geram dengan tindakan Gretel langsung menyerangnya dengan menggunakan sihir. Abrakadabra, jadilah kodok. Tetapi justru serangan itu tidak menimbulkan efek apapun. Si penyihir pun seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Melihat ada kesempatan, Gretel pun langsung menusukkan pisau tersebut tepat di perut penyihir itu dan membakarnya ke dalam oven hingga membuat penyihir itu mati terbakar. Kemudian ada dua pertanyaan yang muncul di sini. Pertama, kemanakah orang tua Hansel dan Gretel berada? Kedua, kenapa sihir tidak berpengaruh terhadap mereka berdua? Pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan saya jelaskan di scene-scene berikutnya. Beberapa tahun kemudian setelah kejadian yang terjadi di rumah permen tersebut, Hansel dan Gretel pun telah tumbuh menjadi dewasa. Mereka juga banyak sekali membunuh para penyihir dan nama mereka juga telah tersebar ke berbagai penjuru di bumi. Serta berita tentang mereka telah tersebar kemana-mana hingga mereka dijuluki Witch Hunter, pemburu penyihir. Di sini jasa mereka dibayar loh, tidak cuma-cuma. Sayangnya mereka tidak mencantumkan nomor telepon atau nomor WA. Jadinya untuk sebagian orang mungkin agak kerepotan untuk memakai jasa mereka. Scene kemudian berpindah ke kota tua bernama Augsburg. Di sana kita menjumpai seorang sheriff bernama Bringer. Seperti namanya, orang ini cukup beringasan. Dia mengumpulkan warganya dan mengatakan bahwa dia telah menangkap seorang penyihir dan akan segera menghukumnya. Yang konon katanya di kota tersebut banyak sekali anak-anak yang telah hilang tanpa jejak yang disebabkan oleh penyihir. Dan dia menuduh seorang wanita bernama Mina telah melakukan tindakan penculikan tersebut. Di saat itu juga datang seorang wali kota dan mengatakan bahwa jangan membuat tuduhan sebelum adanya bukti yang jelas. Bersamaan dengan itu, dari belakang Sheriff Bringer, seseorang mengarahkan senjatanya tepat di belakang kepala sang sheriff dan dia adalah Gretel. Gretel datang bersama dengan kakaknya yang bernama Hansel. Wali kota itu memakai jasa mereka dalam mengungkap kasus hilangnya anak-anak di kota tersebut. Hansel kemudian memeriksa wanita tertuduh itu dan tidak menemukan tanda apapun secara fisik. Dirasa semua baik-baik saja, mereka lalu membebaskan wanita itu dan menyuruhnya untuk pergi. Sheriff Bringer yang tidak terima dengan situasi itu lalu memarahi wali kota dan memaki kakak beradik tersebut. Tanpa panjang lebar untuk berbicara, Gretel lalu menghantamkan satu pukulan tepat di wajah Sheriff itu dengan menggunakan kepalanya, hingga membuat hidung Sheriff mengeluarkan darah. Sungguh wanita cantik yang mengerikan. Tapi saya sih positive thinking aja lah. Mungkin bulan sedang mempengaruhi emosi wanita tersebut. Paham lah ya. Oke, kita lanjut.
Pak Wali Kota kemudian mendapatkan sebuah laporan dari warganya yang mana di dalam hutan tersebut terdapat gubuk tua yang sangat mencurigakan dan diduga milik seorang penyihir. Hansel dan Gretel pun diperintahkan untuk menuju ke titik lokasi yang dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di sana, Gretel menemukan seorang penyihir yang berada di dalam gubuk tersebut. Penyihir itu kemudian mencoba untuk melarikan diri bukan dengan sebuah sapu, melainkan hanya dengan menggunakan sebuah tongkat. Sudah pada malas ya penyihir sekarang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, dan belum lama si penyihir merasa happy karena bisa terbang dengan menggunakan tongkatnya. Tiba-tiba bunyi suara tembakan dan mengenai penyihir tersebut, hingga membuat dia terjatuh. Lalu muncullah sosok Hansel di hadapan penyihir tersebut. Penyihir itu pun berlari menjauhi mereka berdua. Tak lama kemudian kakak beradik itu pun berhasil memojokkan penyihir tersebut, dan terjadilah sedikit perlawanan. Tetapi pada akhirnya, mereka pun sukses menangkap penyihir itu. Hansel kemudian menginterogasi penyihir itu untuk mendapatkan informasi tentang anak-anak yang hilang. Namun, tak satu pun informasi yang mengarah ke hal tersebut. Mereka hanya menemukan sebuah kertas yang mengarah pada hari malam bulan merah berdarah. Hari di mana para penyihir berkumpul untuk melakukan ritual. Yang juga mereka curigai bahwa itu terkait dengan hilangnya anak-anak di kota tersebut. Setelah itu, Pak Wali Kota kemudian memanggil seorang pria bernama Jackson. Dia adalah seorang ahli perhutanan lulusan S3, yang mana nantinya si Jackson ini akan menunjukkan titik lokasi di mana si penyihir sering menampakkan dirinya. Saat malam tiba, adegan berpindah ke Sheriff Bringer, yang berencana untuk menemukan anak-anak terlebih dahulu. Karena sang Sheriff khawatir dan curiga kepada Hansel dan Gretel, dia menduga bahwa kakak beradik itu datang hanya untuk memeras harta di kota tersebut. Sheriff Bringer pun kemudian mengumpulkan 4 orang pencari jejak untuk mencari anak-anak yang hilang. Dia memerintahkan mereka berempat untuk pergi malam itu juga. Awalnya keempat orang itu menolak untuk melakukan pencarian jejak saat malam hari di dalam hutan. Namun apa daya ketika Sheriff memperlihatkan beberapa keping koin emas, mereka pun lalu menyetujuinya. Pada malam itu juga mereka berangkat menyisir kawasan hutan sambil membawa anjing dan berbagai senjata. Setibanya di sana mereka memutuskan untuk beristirahat dan memakan sesuatu untuk menghalau rasa lapar mereka. Saat tengah asik makan, tanpa mereka sadari, anjing-anjing yang sebelumnya berada di dekat mereka tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian muncul seorang wanita bersamaan dengan anjing tersebut tepat di hadapan mereka. Dan anehnya, anjing-anjing tersebut seakan menjadi patuh dengan wanita itu. Ternyata wanita itu adalah seorang penyihir. Ia bernama Muriel. Penyihir ini adalah yang tertua dari penyihir lainnya. Mereka kemudian dibantai habis satu persatu oleh Muriel hingga tewas mengenaskan. Adegan-adegan pembantaian itu saya skip aja ya, karena menurut saya itu terlalu sadis. Salah satu dari pencari jejak itu pun memohon untuk dibebaskan. Mendengar hal itu, Muriel sengaja untuk tidak langsung membunuhnya. Dia memasukkan mantra ke tubuh pria itu dan membiarkannya untuk pulang ke kota. Setibanya di kota, tepatnya di dalam sebuah bar yang kebetulan di sana juga ada Hansel dan Gretel, pria itu pun mengoceh dan mengatakan bahwa teman-temannya telah mati. Tiba-tiba, tubuh pria itu pun langsung hancur berkeping-keping. Di sisi lain, tepatnya di dalam markas seorang penyihir bernama Muriel, dia dan beberapa kawanannya sedang melakukan percobaan untuk membuat tubuh mereka tahan terhadap api. Percobaan itu mereka lakukan dengan mengorbankan seorang anak yang masih kecil dan meminum darah anak tersebut, namun percobaan ini masih belum sempurna. Scene kemudian berpindah ke Hansel yang saat itu sedang berada di pasar kota Augsburg. Di sana dia membeli sebuah pakaian anak-anak dan satu buah labu. Barang-barang ini nantinya akan dia gunakan untuk mengelabui seorang penyihir yang akan diburunya di dalam hutan. Selagi dia memilih barang-barang, tanpa sengaja dia bertemu dengan wanita yang pernah dia selamatkan bernama Mina. Mina kemudian memulai percakapan kepada Hansel. Di tengah-tengah percakapan yang berlangsung, Hansel kemudian kehilangan keseimbangan terhadap tubuhnya, yang mana itu disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu ketika ia berada di rumah permen. Seperti yang saya ceritakan di awal film ini, saat Hansel masih kecil, dia dipaksa untuk makan permen dari seorang penyihir yang menyekapnya. Dan itu membuat dia menderita penyakit gula, dan penyakit itu tidak hilang sampai usianya yang sekarang. Hansel kemudian menyuntikkan tubuhnya dengan obat penawar yang ia bawa. Meskipun obat penawar itu efeknya hanya sementara, tetapi itu cukup membuat ia bertahan dari kematian. Mina yang kemudian mengetahui Hansel menderita penyakit gula, mencoba untuk menawarkan bantuan kepada Hansel.
Tetapi Hansel menolaknya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Di akhir percakapannya Mina sedikit menggoda Hansel, namun Hansel tak menggubrisnya, lalu pergi meninggalkan Mina. Mulai ada tanda-tanda yang mengarah ke adegan pelemasan sendi-sendi nih. Kemudian di tengah hutan yang sunyi, Hansel, Gretel, dan Jackson mencoba untuk melakukan pemburuan terhadap seorang penyihir. Mereka kemudian memasang perangkap dengan menggunakan boneka labu yang mereka buat dan menyisipkan sebuah rekaman suara anak kecil. Seorang penyihir yang kemudian mendengar suara anak kecil berteriak mencoba untuk mendekatinya, namun ternyata itu hanyalah sebuah prank. Saat penyihir itu lengah, Hansel dan Gretel pun kemudian menyergap penyihir tersebut. Lagi-lagi aksi kejar-kejaran pun terjadi, dan saya sempat heran kenapa penyihir itu merasa happy saat menggunakan tongkatnya. Namun tidak butuh waktu lama, penyihir itu pun berhasil dilumpuhkan oleh Jackson dengan menggunakan alat setruman. Seperti biasa, penyihir itu pun kemudian dibawa ke kota untuk diinterogasi. Saat berada di kota, tepatnya di kantor Sheriff Bringer, sang Sheriff kemudian marah-marah kepada wali kota karena membawa penyihir masuk ke dalam kantornya. Wali kota itu pun tidak mau menghiraukan ocehan sang Sheriff tersebut dan pergi begitu saja. Saat Hansel mencoba menginterogasi penyihir tersebut, di sini aksi Hansel yang menurut saya paling keren. Penyihir ini kemudian melakukan komunikasi kepada penyihir lainnya dengan menggunakan telepati, yang membuat dia kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Telepati itu dia lakukan agar Muriel tahu di mana keberadaannya sekarang. Muriel yang akhirnya mengetahui keberadaan rekannya itu menjadi agak sedikit emosi dan dia akan segera menuju ke kota tersebut. Ketika penyihir itu tersadar, ia pun mengatakan tentang hari bulan merah berdarah. Gretel yang kemudian paham dengan maksud si penyihir itu mencoba untuk menghentikan ritual bulan merah berdarah tersebut. Gretel kemudian menjelaskan kepada Hansel bahwa ritual itu membutuhkan 12 orang anak yang lahir di bulan yang berbeda. Gretel kemudian mengumpulkan data-data anak yang telah hilang untuk memastikan apa yang telah dia simpulkan. Kemudian dia mengetahui bahwa penyihir itu membutuhkan satu orang anak lagi untuk bisa melaksanakan ritual tersebut. Tak lama kemudian, Muriel pun datang dan membuat kekacauan. Dia juga berencana untuk menculik satu orang anak lagi di kota tersebut. Hansel yang kemudian tahu maksud dari ritual tersebut bergegas untuk menyelamatkan anak itu. Namun sayangnya dia terlambat. Anak itu telah dibawa oleh seorang troll yang bertubuh besar, yang mana troll itu adalah suruhan dari Muriel. Saat hendak mengejarnya, tiba-tiba Hansel dihadang oleh penyihir berambut merah. Akhirnya terjadilah perlawanan antara mereka berdua, yang mengakibatkan penyihir itu mendapat tusukan tepat di mata kirinya. Penyihir tersebut lalu bergegas untuk melarikan diri dengan tongkatnya dan terbang menjauh dari tempat itu. Hansel lalu meraih bagian belakang tongkat itu untuk menghentikan penyihir tersebut. Si penyihir yang melihat Hansel berada di belakangnya langsung memukul bagian wajah Hansel dan membuat Hansel terjatuh dari ketinggian. Di sisi lain, Gretel yang saat itu tengah berada di kantor Sheriff bersama dengan Jackson dihadapkan dengan kemunculan seorang penyihir bernama Muriel. Gretel seakan tak berdaya melawan penyihir tersebut. Dia kemudian dilempar dan membuatnya pingsan. Jackson yang juga berada di sana terkena pengaruh sihir Muriel dan membuat dia menembak dirinya sendiri. Seorang pemuda yang melihat kejadian tersebut lalu menyelamatkan Gretel dan membawanya pergi dari tempat itu. Oh ya, saya hampir lupa untuk memberikan segelintir informasi, yang mana pemuda ini bernama Benjamin. Sebelumnya pemuda ini sudah pernah bertemu dengan Hansel dan Gretel di dalam sebuah bar. Di sana dia juga sempat mewawancarai mereka dan dia adalah penggemar berat mereka berdua. Oh no. Okay. How do you best kill a witch? Di pagi hari yang berkabut, Pak Wali Kota mencoba untuk menenangkan warganya. Sang Sheriff yang tiba-tiba datang kemudian menyalahkan Pak Wali Kota tersebut. Dikarenakan pada saat itu sang Sheriff kelilit hutang dan sedang mabuk air galon, dia pun justru menembak Pak Wali Kota itu tepat di bagian lehernya. Sin kemudian memperlihatkan Gretel yang sudah siuman dan dia memutuskan untuk mencari Hansel di dalam hutan. Hansel yang pada saat itu ditemukan oleh Mina tergantung di atas pohon, mencoba untuk menolongnya dan membawanya ke sebuah kolam untuk diobati.
Agar tidak memperpanjang durasi film ini, Mina pun langsung membuka pakaiannya dan terjadilah ritual pelemasan sendi-sendi. Di sisi lain, saat Gretel sedang mencari Hansel di dalam hutan, dia dibantai oleh komplotan Serbringer. Tak berhenti sampai di situ, sang Serp juga ingin mencoba melakukan ritual pelemasan sendi-sendi terhadap Gretel. Tetapi aksi itu justru digagalkan dengan kemunculan sosok troll yang bertubuh besar. Dia membantai para komplotan tersebut sampai mati mengenaskan. Pembantaian ini saya skip aja ya, karena menurut saya adegan ini terlalu sadis. Troll itu lalu membawa Gretel ke sumber mata air terdekat untuk diobati. Troll ini bernama Edward. Dia adalah bagian dari penyihir hitam yang bernama Muriel. Gretel kemudian mempertanyakan kenapa ia diselamatkan. Troll itu lalu mengatakan bahwa dia melayani para penyihir. Lantas apakah Gretel ini seorang penyihir? Entahlah, hanya troll itu yang tahu. Tanpa terasa malam pun tiba. Hansel yang tengah berjalan di dalam hutan menemukan sebuah rumah. Dan saat dia mencoba untuk masuk, Hansel kemudian disergap oleh seorang wanita yang mana itu adalah adiknya sendiri. Dan mereka pun melepas rindu. Saudaraan ini, woi. Tiba-tiba Muriel datang dan mengejutkan mereka. Dia kemudian menceritakan sedikit tentang masa lalu orang tua mereka, yang mana ternyata ibu mereka adalah seorang penyihir putih yang hebat bernama Adriana. Kala itu Muriel menginginkan jantung dari seorang penyihir putih tersebut untuk ritual malam bulan merah berdarah. Dikarenakan Adriana terlalu kuat bagi Muriel, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengambil jantung dari anak Adriana yang bernama Gretel. Dan dengan liciknya, Muriel kemudian menyebarkan isu atau berita hoax kepada penduduk setempat untuk menyingkirkan Adriana terlebih dahulu. Adriana pun akhirnya mati dibakar oleh penduduk setempat. Ayahnya yang adalah seorang petani kemudian mencoba untuk menyelamatkan istrinya. Namun akhirnya, dia pun ikut mati dengan cara digantung di dekat istrinya yang saat itu tengah terbakar. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa Hansel dan Gretel ini adalah keturunan dari penyihir putih, yang mana itu membuat mereka kebal terhadap serangan sihir. Dan mungkin ini juga sudah menjawab dua pertanyaan kita di awal-awal cerita yang telah saya rangkum ini. Setelah Muriel menyelesaikan ceritanya, Hansel kemudian menyerang Muriel, tetapi Hansel justru tertusuk oleh senjatanya sendiri. Lalu kemudian Muriel menculik Gretel untuk dijadikan korban pada pelaksanaan ritual tersebut. Keesokan harinya, Hansel yang terbangun melihat Mina telah ada di hadapannya. Dia kemudian melihat luka tusuk yang dialaminya saat malam hari, tiba-tiba pulih dengan cepat. Dia seakan tak percaya dan menuduh Mina adalah seorang penyihir. Mina kemudian menjelaskan kepada Hansel bahwa ia adalah penyihir putih. Hansel kemudian bergegas untuk menyelamatkan adiknya. Dia berencana untuk pergi ke tempat pelaksanaan ritual tersebut. Mina yang tak ingin berdiam diri saja mencoba untuk membantu Hansel. Hansel kemudian mengeluarkan berbagai macam senjata yang ia miliki dan diserami oleh Ari yang telah dimantrai oleh Mina. Di sana juga ada Benjamin yang akan membantu mereka. Mereka pun lalu berangkat ke lokasi yang telah ditentukan. Siang berlalu, malam pun tiba. Sesampainya di dekat titik lokasi, mereka pun memasang beberapa jebakan untuk menghentikan penyihir yang akan hendak kabur nantinya. Kemudian dari atas pegunungan, para penyihir entah dari mana asal-usulnya terus berdatangan dalam jumlah yang banyak. Hansel dan Mina yang telah sampai di atas pegunungan kemudian mempersiapkan rencana mereka. Saat bulan berubah menjadi berwarna merah, Hansel pun kemudian menghampiri penyihir-penyihir itu dan mengatakan, "Permisi mbak-mbak sekalian, kenapa saya tidak diundang bergabung dalam acara makan malam ini?" Tanpa ngebacot panjang lebar, Hansel pun kemudian melepaskan tembakan tepat di kepala dari salah satu penyihir yang berada di sana. Melihat aba-aba yang telah ditunjukkan oleh Hansel, Mina pun langsung memberondong para penyihir tersebut dengan peluru yang telah dilapisi oleh mantra dan terciptalah daratan yang dibasahi oleh darah.
Muriel yang terdesak pun menyuruh rekannya untuk membunuh semua anak-anak agar ritual tersebut bisa segera dilaksanakan. Sayangnya, aksi tersebut digagalkan oleh Hansel dengan menembak penyihir itu hingga membuat penyihir itu tak lagi dapat merasakan nikmatnya mie instan. Muriel yang semakin dipenuhi oleh amarah segera mendekati Gretel dan ingin membunuhnya. Lagi-lagi Gretel diselamatkan oleh troll yang sebelumnya telah menyelamatkannya. Muriel kemudian menggunakan sihirnya untuk melemparkan troll tersebut hingga jatuh dari atas tebing. Di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, akhirnya malam bulan merah berdarah pun berakhir. Dan fajar mulai menyingsing. Muriel yang hampir membunuh Gretel mengalihkan pandangannya ketika matahari pagi mulai muncul. Kesempatan itu Gretel gunakan untuk menyerang balik Muriel. Muriel yang pada saat itu semakin terdesak, segera pergi meninggalkan TKP dengan menggunakan tongkatnya. Dan tinggallah beberapa penyihir yang masih tersisa. Hansel, Gretel, dan Mina kemudian menghabisi para penyihir-penyihir itu dan segera mengejar Muriel. Sementara itu Gretel mencoba untuk menyelamatkan Edward terlebih dahulu yang telah jatuh dari atas tebing tersebut. Beberapa penyihir yang hampir berhasil kabur, tiba-tiba saja tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian yang disebabkan oleh perangkat yang Hansel dan Mina pasang sebelumnya. Muriel yang menyadari adanya perangkap tersebut segera menghindarinya dan mengudara di jalur yang berbeda. Namun akhirnya dia tertembak oleh Benjamin yang telah bersiap dan berjaga di jalur tersebut. Saat mereka hendak mendekati lokasi di mana Muriel itu terjatuh, ternyata Muriel tak lagi ada di sana. Mereka pun kemudian mengikuti jejak kemana Muriel pergi melarikan diri. Hingga Hansel menemukan sebuah rumah permen yang dulunya tempat di mana dia dikurung oleh penyihir pemakan daging manusia. Namun kondisi rumah tersebut tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saat mereka hendak mendekati rumah tersebut, tiba-tiba Mina diserang oleh Muriel dan menyandera Benjamin. Hansel kemudian mengarahkan tembakan ke arah bahunya Benjamin hingga tembus mengenai Muriel. Muriel yang semakin terancam pun segera membunuh Mina dengan menusukkan tongkat sihirnya. Mina pun akhirnya tewas seketika. Hansel kemudian berteriak dan menembak penyihir itu hingga Muriel terlempar masuk ke dalam rumah tersebut. Tak lama setelah itu, Gretel akhirnya datang untuk membantu Hansel memberikan perlawanan terhadap Muriel yang menimbulkan pertarungan yang sangat sengit. Namun pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Muriel dengan memenggal kepalanya dan membuat perannya sebagai penyihir berakhir di sini. Setelah kejadian itu, Hansel dan Gretel pun semakin dikenal di mata masyarakat dan orang-orang pun semakin percaya dengan cara kerja mereka dalam memburu penyihir. Hansel dan Gretel pun terus melanjutkan pekerjaan mereka sebagai pemburu penyihir dan menerima bayaran hingga cerita ini selesai. Tamat. Menurut saya film ini lumayan bagus. Ya, hanya sangat disayangkan ketika ada adegan ritual pelemasan sendi-sendi tidak terlalu dipublikasikan secara utuh ke publik, yang mana itu membuat saya menjadi sedikit penasaran. Lalu pesan moral dapat kita ambil dari film ini adalah cintai saudara kalian sendiri seperti kalian mencintai usus kalian dengan minum Yakult setiap hari. Ingat cuci tangan kalian selalu dengan sabun dan jangan gunakan sabun di luar fungsi yang sebenarnya karena itu sangat berbahaya ketika keamanan kalian tidak dalam kondisi 100% terjaga. Sekian dulu video dari saya, terima kasih.